Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Oke, kembali bertemu saya dengan Misat. Kali ini kita pembelajaran geografi kelas 11. Masih tetap bicara tentang biosfer. Dalam subbab hari ini yang kita pelajari adalah tentang pemanfaatan serta konservasi flora dan fauna. Nah, bagaimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Kita mulai saja ya. Oke, kita belajar yang pertama. Kita lihat tentang kompetensi dasar yang kita pelajari pada hari ini ya. Apa kompetensi yang kita pelajari pada hari ini? Yaitu menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem ya. Nah, sekarang kita tujuan pembelajaran hari ini adalah apa? Siswa, yaitu kalian dapat memahami pemanfaatan flora dan fauna. Yang kedua, siswa, yaitu kalian dapat memahami tentang penyebab kepunahan atau perubahan flora dan fauna. Yang ketiga adalah kalian dapat memahami tentang konservasi flora dan fauna. Oke, kita pelajari yang pertama dulu ya, tentang pemanfaatan flora dan fauna ya. Terutama yang pertama kita belajar tentang pemanfaatan flora di Indonesia dulu ya. Nah, kita tahu bahasa Indonesia kaya akan flora atau tumbuhan atau juga hutan ya. Apa saja pemanfaatan flora atau tumbuhan atau hutan di Indonesia kita lihat. Nah, ini hutan di Indonesia banyak dibuka untuk lahan perkebunan ya. Nah, ini banyak dimanfaatkan untuk perkebunan. Nah, kita lihat kebun kelapa sawit atau kebun-kebun karet dan sebagainya banyak dibuka dari hutan ya. Hutan yang kemudian diubah menjadi perkebunan, kelapa sawit tadi ya, atau karet, pinus dan sebagainya. Nah, bicara tentang hutan, kita tahu fungsi hutan itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah fungsi orologis. Apa itu fungsi orologis? Yaitu mencegah erosi ya. Kita tahu dengan adanya hutan yang banyak tumbuhan, banyak akarnya bisa menghindarkan dari kerusakan akibat erosi tanah. Nah, yang kedua, fungsi hutan juga punya fungsi hidrologis ya, menyimpan air ya. Kita tahu mata air dan sebagainya yang sifatnya menghasilkan air ini banyak ada di hutan-hutan ya. Ini kita tahu ya. Yang fungsi yang lain adalah fungsi klimatologis. Artinya karena hutan itu paru-paru dunia ya, sehingga bisa menjaga kestabilan iklim dunia. Bayangkan kalau hutannya gundul seperti ini semua, maka sulit sekali dikatakan hutan sebagai paru-paru dunia kalau sudah kering kayak gini ya. Oke, fungsi yang lain adalah fungsi estetika atau keindahan. Jadi karena indah maka hutan sering dipakai untuk tempat rekreasi ya kan, seperti itu. Fungsi yang tak kalah menariknya hutan ternyata sebagai fungsi strategis untuk pertahanan keamanan negara ya. Kita tahu tempat gerilya yang paling bagus para pejuang kita dulu adalah di hutan. Jenderal Sudirman dulu dia bertahan di hutan. Bahkan Rainbow, kalau kita bilang Rainbow-nya filmnya Amerika itu sebenarnya itu adalah kekalahan perang Amerika dengan Vietnam akibat orang Vietnam itu gerilyanya di hutan-hutan. Jadi hutan ini tempat punya strategis untuk bertahan keamanan ya. Nah, manfaat hutan sekarang ya, dia punya manfaat sosial, jadi tempat interaksi sosial warga pinggiran hutan ya. Ini dan juga punya manfaat seperti itu. Kemudian manfaat yang lain adalah ekonomi ya. Manfaat ekonomi terutama ya untuk mebeler ya, mebeler lain yang memanfaatkan kayu untuk dijual ya, untuk dibuat kerajinan dulu ya, dan dijual ya. Manfaat hutan yang tak kalah penting adalah manfaat ekologi. Apa itu manfaat ekologi? Yaitu hutan sebagai keseimbangan ekologi atau ekosistem
gimana supaya tidak terjadi ketimpangan ya antar ekosistem. Nah, manfaat yang lain adalah hutan sebagai sarana hiburan. Nah, kita tahu sering hutan dijadikan tempat rekreasi, outbound. Ini kalau diperkuda ya di hutan, masih kan. Nah, manfaat yang lain untuk pendidikan. Seringkali hutan ini adalah laboratorium alami ya, natural ya, untuk sarana pendidikan. Nah, ini seperti siswa ini diajak ke hutan, tahu jenis-jenis pohonnya apa dan sebagainya. Itu lebih enak kalau kita belajar di hutan sebagai laboratorium. Nah, itu tadi tentang pemanfaatan flora. Nah, bagaimana untuk pemanfaatan fauna di Indonesia? Nah, kita lihat. Nah, fauna di Indonesia banyak dijadikan budidaya sebagai perikanan darat seperti ini. Nah, seperti ini ada perikanan darat, kemudian ada yang kegiatan perikanan air payau seperti ini untuk tambak ya. Nah, ada juga pemanfaatan fauna untuk perikanan laut, untuk keramba, biasanya untuk keramba dan sebagainya. Nah, yang juga pemanfaatan fauna yang lain adalah untuk kegiatan peternakan hewan kecil. Nah, ini bisa untuk seperti ini ya, kambing, domba. Ini banyak diternak di Indonesia ya, kebanyakan ya. Kalau di Indonesia ya domba, ada kambing Jawa atau domba Jawa itu ya. Ini kegiatan peternakan hewan besar ya, seperti sapi yang dikawin silangkan menjadi besar kayak gini ya, sapi lokal dengan luar. Ini juga banyak di Indonesia sekarang, ada inseminasi gitu ya. Ini pemanfaatan untuk ternak unggas juga banyak di Indonesia. Nah, ini juga pemanfaatan fauna yang cukup besar manfaatnya di Indonesia. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah untuk hobi ya. Ini untuk burung kenari ini ya. Nah, banyak burung cucak rowo, ada lovebird, nah sekarang dan lain sebagainya. Intinya pemanfaatan fauna di Indonesia ini sudah sangat banyak untuk kegiatan estetika ya. Kemudian yang lain untuk membajak sawah, kita bisa menggunakan kerbau ya. Nah, sarana transportasi juga pemerintah menggunakan hewan ya di beberapa daerah. Nah, seperti di desa-desa itu masih ada yang menggunakan dokar, pedati itu dari sapi ya, kalau dokar dari kuda ya. Dan mungkin yang lain yang tahu saya hanya untuk sapi dan kuda yang untuk menarik untuk sarana transportasi. Nah, sekarang bicara tentang hewan dan tumbuhan, itu tidak lepas dari kerusakan atau kepunahan atau juga perubahan ya. Nah, apa saja yang menjadi penyebab perubahan atau kepunahan itu? Nah, yang pertama adalah pengaruh evolusi, seleksi alam. Yang kedua, yang ketiga adalah adaptasi terhadap lingkungan. Yang keempat adalah kerusakan oleh manusia dan oleh bencana alam. Ini hal-hal yang bisa menyebabkan kepunahan atau perubahan flora dan fauna. Kita lihat yang pertama, pengaruh evolusi ya. Nah, evolusi ini salah satu yang menyebabkan perubahan ya, atau ya kita ingat teori Lamarck ini ya, katanya jerapah ini pendek dan dia berubah menjadi lehernya panjang karena harus menggapai makanan yang semakin tinggi, jika lehernya jadi tambah tinggi gitu ya. Nah, sementara teori Darwin mengatakan ini dulu ada jerapah leher panjang, ada pendek, yang pendek mati, tinggal yang panjang lehernya. Ini adalah teori-teori yang mungkin dugaan sementara seperti itu. Nah, kalau saya memahami teori evolusi itu ya, kalau perubahan dalam bentuk fisik yang mungkin, tetapi tidak sampai memunculkan spesies baru lah. Kalau evolusi diartikan memunculkan spesies baru, nah, ini yang saya katakan terlalu berlebihan menerjemahkan evolusi ya. Kemudian faktor kedua yang menyebabkan perubahan atau kepunahan terhadap seleksi alam ya. Kita lihat di gambar ini ya, ini saling memangsa antar hewan yang ada di padang rumput ini, maka yang satu yang kalah akan tereliminasi dan
yang menang akan tetap hidup. Ini adalah namanya seleksi alam menyebabkan kepunahannya. Dan ini juga ada yang terjadi secara alami, yaitu mungkin karena misalnya bicara tentang flora, misalnya adalah tumbuhan yang banyak mati karena kekurangan air ya, sehingga mati. Nah, faktor lingkungan itu misalnya adalah karena faktor alam, misalnya adalah ini saling bunuh antar hewan dan antar hewan ini, salah satunya mati. Adaptasi lingkungan ini adalah faktor ketiga yang menyebabkan kepunahan atau kerusakan. Ini adalah untuk menyesuaikan diri dengan keadaan atau lingkungan hidupnya. Nah, ini untuk adaptasi ya, bisa hidup. Banyak cerita karena lingkungan bisa adaptasi ya, karena misalnya kambing di Tuban itu makan ikan asin gara-gara tidak ada rumput di pantai ya, terutama di pantai Tuban. Kalau ada cerita lagi kalau di Arab Saudi kambing makan kertasnya karena tidak ada rumput di sana. Ini adaptasi untuk hidup, akhirnya dia makan apa yang bisa dimakan untuk bisa hidup. Nah, kerusakan oleh manusia ini juga merupakan faktor penyebab kepunahan. Nah, ini karena kita tahu hutan banyak ditebang oleh manusia sehingga rusak. Nah, sehingga saya katakan raja hutan itu bukan singa tapi manusia. Kenapa? Saya tidak pernah mendengar ada singa menebang hutan 1 hektar saja nggak ada, tapi begitu manusia jutaan hektar itu bisa dihabiskan oleh manusia, ya kan? Hewan juga begitu banyak dibunuh manusia ya. Gorila ini mati juga diburu manusia, gajah diambil gadingnya manusia. Hewan-hewan dilindungi seperti ini, burung kakak tua dan sebagainya juga manusia. Bahkan kita tahu ada yang makan kelelawar. Ini manusia ya, saking rakusnya makan kelelawar, makan ular, makan anjing. Ya, oke. Berarti banyak hewan yang kena karena diburu manusia, bahkan dimakan manusia ya. Nah, ini bencana alam juga menjadi faktor yang lain menyebabkan kerusakan, bahkan tidak hanya hewan, tumbuhan, manusia juga bisa kena bencana alam ya, termasuk hewan. Saya pernah di Gunung Merapi itu banyak sapi, ternak sapi ya yang mati karena kena lahar panasnya, wedus gembelnya Gunung Merapi ya. Bahkan manusia, tumbuhan marijan juga mati karena bencana alam berupa gunung meletus. Karena angin juga ada, baru-baru ini di Korea ada badai yang merusak, sangat juga menyebabkan kematian. Di Amerika langganan tornado ini ya. Nah, ini juga merusak, jelas hewan atau manusia, tumbuhan di Amerika juga rusak, mati karena ini ya. Nah, sekarang pelestariannya bagaimana? Kalau tadi itu kan rusak. Nah, bagaimana cara melestarikannya? Pemerintah di Indonesia terutama ya sudah mengusahakan strategi bagaimana melindungi flora dan fauna atau melestarikan flora dan fauna di Indonesia. Nah, pelestarian flora fauna di Indonesia ini dilakukan dengan 2 strategi. Yang pertama membuat kawasan suaka alam, yang kedua adalah kawasan pelestarian alam, membangun kawasan pelestarian alam, kita singkat KSA dan KPA. Nah, KSA ini terdiri dari 2 strategi, yaitu membangun cagar alam dan suaka satwa. Sementara KPA atau kawasan pelestarian alam dilakukan dengan cara membangun taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata ya. Penjelasannya kita lihat ya. Nah, KSA ini yang pertama adalah membangun cagar alam ya. Nah, cagar alam ini apa? Itu punya fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan beserta ekosistemnya, juga berfungsi sebagai wilayah perlindungan sistem penjaga kehidupan. Pengelolaan cagar alam dilaksanakan oleh pemerintah sebagai upaya pengawetan keanekaragaman tumbuhan beserta ekosistemnya. Memang tujuan utamanya tumbuhan, tetapi yang ada di ekosistem tumbuhan itu ya termasuk bagian dari cagar alam. Jadi kalau ada floranya dilindungi, tetapi ada fauna juga yang merupakan ekosistemnya,
juga ikut terlindungi atau dilindungi di situ ya. Oke. Nah, contohnya cagar alam di mana? Ya, kalian cari sendiri ya, nanti di soal akan saya tanyakan itu ya, coba dicari. Nah, soal kemarga satwa ini juga demikian ya. Kalau kita bilang satwa, maka yang dilindungi adalah hewannya. Tetapi karena hewannya ada kaitannya dengan tumbuhan juga sebagai ekosistemnya, bahkan sebagai bahan makannya, maka perlindungan hewan ini juga berikut perlindungan hewan yang hidup di sekitarnya ya, atau ekosistem yang ada di dalamnya juga merupakan tidak lepas dari perlindungan dari suaka marga satwa ini. Nah, mungkin kalian bisa mencontohkan sendiri ya, apa contohnya suaka marga satwa. Mungkin kalian ingat ada istilah di ujung kulon melindungi apa, yuk pada berjula satu. Kalau di Jawa Timur ada apa hewannya, banteng dilindungi di Baluran dan sebagainya. Mungkin kalian cari itu ya, itu nanti ada di pertanyaan-pertanyaan di kuis ya. Nah, strategi yang kedua, pemerintah membangun kawasan pelestarian alam atau KPA yang terdiri dari taman nasional. Nah, ini yang digambarin taman nasional Bali Barat ya, di Bali ya. Di Jawa Timur juga ada taman nasional yang Merubuti dan sebagainya dan sebagainya. Nah, jadi kalian cari ya. Kemudian yang kedua adalah taman hutan raya. Ini yang kalau digambarin taman hutan raya Insinyur Juanda Dago Bandung, ini di Bandung ya. Kalau di Jawa Timur ada taman kebun raya Purwodadi ya, itu termasuk hutan raya yang saya pernah ke sana. Itu ternyata ditangani oleh LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Memang sarana sebagai penelitian ya, kepentingan penelitian, tetapi juga tempat wisata juga, tempat outbound juga di situ ya, dan lain sebagainya. Yang contoh ketiga adalah taman wisata alam. Nah ini kalau taman wisata ini banyak ya. Misalnya kalau di sini Jopan Rondo itu artinya hutan ya, milik perhutani, kemudian ternyata indah karena ada air terjun, maka dibuka sebagai taman wisata alam. Nah, seperti Jopan Rondo, Jopan Manten, ada Jopan Blotak di sini, banyak sekali, Jopan Sewu dan sebagainya ya. Nah, itu taman wisata alam, artinya alam yang dijadikan tempat wisata sekaligus dilindungi juga oleh undang-undang. Oke ya, kayaknya sampai di sini pertemuan pada hari ini tentang apa tadi, pemanfaatan serta konservasi flora dan fauna. Kita lanjutkan pada video mendatang. Hari ini sampai di sini saja, kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa ya. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.